Halo, Kak Ho. Selamat datang di channel saya, Kak Spirit. Saya Armen. Saya bikin channel ini sebagai sarana sharing saja, karena saya sekarang sedang belajar Hakfa dan mudah-mudahan apa yang saya pelajari juga bisa saya bagikan dengan teman-teman, gitu ya. Nah, hari ini saya mau memulainya dengan Hakfa Pinyin. Jadi, apa itu? Itu adalah metode romanisasi atau cara penulisan dari bahasa Hakka ke dalam huruf Latin, ya. Kenapa kita harus tahu metode pinyin ini, ya? Jadi ini sama seperti ketika kita belajar bahasa Mandarin, kita mengenalkan Hanyu Pinyin. Nah, di situ kegunaannya adalah ketika kita masih baru belajar, ya, kita hendak mengetahui pronunciation dari setiap katanya, tentunya kita lebih mudah untuk membacanya dalam huruf Latin, gitu ya. Nah, metode romanisasi ini tentunya harus punya standar supaya apa yang kita tuliskan bisa dipahami oleh si pembacanya. Kalau tidak ada standarisasi, maka bisa jadi apa yang kita tuliskan ditangkapnya berbeda oleh si pembacanya. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan Hakfa Pinyin, ya. Jadi ini adalah modifikasi dari Hanyu Pinyin yang kalau teman-teman pernah belajar bahasa Mandarin tentu sudah nggak asing lagi, ya. Jadi ini sama persis dengan Hanyu Pinyin, cuma dimodifikasi supaya sesuai dengan bahasa Hakka, ya, gitu. Metode romanisasi Hakfa Pinyin ini adalah cara untuk menuliskan ke dalam huruf Latin apa yang dibacakan dalam bahasa Hakka, ya. Jadi kalau suaranya P berarti ditulisnya B, gitu ya. Kalau suaranya P ditulisnya P, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di bahasa Hakka sendiri ada 20 konsonan inisial, ya. Jadi yang bisa dipakai untuk memulai sebuah kata, ya, atau bunyi kata dimulai dari 20 macam konsonan. Apa aja? Ayo kita simak. Ini sama aja kurang lebih seperti bahasa Mandarin, ya. Jadi ada huruf B, P, M, F, dan V. Nah, itu dibacanya, ini perhatikan ya teman-teman, ya. Jadi kalau B dibacanya P, kalau P dibacanya H, kalau M dibacanya M, kalau F dibacanya V, kalau V dibacanya V. Ya, jadi seperti huruf antara huruf W ke huruf W, ya. Tapi kalau susah, ya kita baca aja jadi huruf W, gitu ya. Jadi P, F, M, V, V. Ya, yang bedanya adalah huruf terakhir ini V, ya, karena di bahasa Mandarin nggak ada, gitu ya. Tapi di bahasa Hakka kita ada. Contohnya, Pak po mai fo wok, Pak po mai fo wok. Nah, kalau kita perhatikan huruf terakhir ini, V ini juga dalam eh, variasi dialek tertentu, ya. Di beberapa daerah itu juga mengalami pergeseran bunyi sih. Jadi karena mungkin pengaruh bahasa Teochew, saya kurang tahu, ya. Nanti mungkin pakar linguistik tuh yang bisa terangkan tuh, ya. Jadi bunyi V ini bergeser jadi B, ya. Nah, gitu. Jadi vok jadi wok jadi bok. Nah, gitu ya. Kira-kira ada pergeseran bunyi. Nah, itu kalau memang kita mau menuliskan bunyi B, itu kita nggak bisa pakai lagi huruf B, karena B itu kan dibacanya P. Nah, kalau dengan pinyin, kita pakai BB, ya. Jadi ditulisnya dua kali BB. Itu boleh. Jadi di uh, Hakfa pinyin yang di Taiwan itu dia pakainya BB, gitu ya. Jadi bacanya B. Dalam hal ini, Wok jadi Bok, ya. Nah, memang pergeseran bunyi dari V jadi W jadi B ini
juga kita jumpai sih ya di bahasa lain ya, nggak hanya di bahasa Hakka. Misalnya di bahasa Sanskerta tuh kan ada Uviara jadi wihara jadi biara. Nah, gitu kan. Jadi ini memang fenomena yang bisa ditemukan juga ya di beberapa bahasa di dunia. Dan ini nggak ada yang salah, ini hanya variasi bahasa, itu wajar gitu ya. Kemudian kita ada konsonan D dibacanya T, T dibacanya T, N dibacanya N, L dibacanya L. Jadi T, T, N, L gitu ya. Contohnya dalam bahasa Hakka, Tiet Tiet Naili. Tiet Tiet Naili. berikutnya konsonan Z dibacanya C, C dibacanya C, S dibacanya S. Jadi C, C, S. Nah ini yang emang nanti jadi rumit nih kalau di bahasa Mandarin apalagi ya. Jadi kalau dia diikuti dengan huruf hidup I ya atau huruf vokal I, maka dia ada sedikit perubahan bunyi tuh. Dan ini biasanya memang kita yang baru belajar bahasa Mandarin agak sulit ya. Nah, jadi perubahan itu jadi huruf J ya. Jadi J dibacanya ci, huruf Q dibacanya ci ya. Huruf X dibacanya si. Nah, ini saya juga eh, belum menguasai dengan sempurna tentunya ya. Jadi kalau memang sulit sih, saya rasa bisa disamakan aja dengan ce, ce, se gitu ya. Karena di logat bahasa Hakka yang dipakai di Hong Kong misalnya, itu juga nggak mengenal variasi J, Q, dan X ini gitu ya. Jadi mereka juga sudah menggabungkannya jadi satu dengan ce, ce, se gitu ya. Contohnya, 周茶色加前西。周茶色加前西。lalu berikutnya ada huruf G dibacanya ke, huruf K dibacanya ke, huruf konsonan nge ya, dibacanya nge atau nye jika dia diikuti dengan huruf vokal I di belakangnya. Lalu ada huruf H dibacanya he. Jadi ke, nge, he. Nah, ini yang agak beda dengan bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin nggak ada nge, ya. Jadi, yang ada hanya di bahasa Hakka dan bahasa bahasa eh, Cina Selatan gitu ya. Contohnya di sini ada, กดค่อยนิ้วหักกดค่อยนิ้วหัก nah, perhatikan yang kata new, karena dia ada huruf vokal I sesudahnya, maka dibacanya jadi new ya. Bukan new, tapi new. Lebih seperti itu kira-kira. Tolong dikoreksi ya kalau saya misalnya salah gitu ya. Misalnya kita ada contoh lain seperti misalnya eh, kalau tahun itu nyan gitu ya. Bulan itu nyat. Tapi kalau ngai itu kan tetap dibacanya nge ya. Ngai, ngai he, hakanyin. Ya. Oke, berikutnya ada satu eh, sebenarnya bukan konsonan tapi bisa disebut semivokal ya. Di beri simbolnya Y. Jadi huruf Y dibacanya I. Jadi Y ini hanya dipakai dalam penulisan saja ketika ada kata yang diawali dengan huruf vokal, huruf hidup. Jadi nggak boleh langsung huruf hidup di depan gitu. Jadi harus diberi awalan huruf konsonan Y gitu ya. Contohnya adalah it, you, ya, it, you, ya. Nah, jadi dia dibaca seperti huruf I sih, tapi bukan huruf benar-benar huruf I ya, gitu ya. Nah, jadi ini juga ada variannya ya, di beberapa tempat ada logat
bahasa Hakka yang membacanya jadi seperti huruf J. Jadi contohnya adalah misalnya kata Yanbong, Yanbong. Ini dibacanya jadi Janbong, Janbong gitu ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa variasi. Kemudian kita mengenal 6 huruf vokal atau huruf hidup dalam bahasa Hakka, yaitu A, I, U, E, O, E. Nah, yang terakhir ini dibacanya E ya. Jadi diberi simbolnya adalah I2 ya, supaya gampang untuk dituliskan. Kalau pakai simbol E terbalik atau simbol lain itu biasanya kita jadi lebih sulit ya kalau kita tulis dengan komputer. Dulu juga sebelum Hakfa Pinyin kita menggunakan metode romanisasi yang namanya Hakfase. Nah, itu kita juga pakainya huruf U dengan diakritik titik dua di bawahnya itu. Nah, itu kalau tulis pakai itu di keyboard kita cari-cari dulu tuh simbolnya, lama jadinya. Jadi lebih baik kita pakai Hakfa Pinyin, kita pakai I-nya 2 kali aja. Jadi dibacanya E. Ya. Contohnya adalah Ai, Wue, Ose. Ai, Wue, Ose. Nah, itu A, I, U, E, O. E, Berikutnya konsonan yang bisa muncul di akhir kata ya. Jadi sebagai penutup itu ada 6. Jadi ada M dibacanya me, N dibacanya ne, ada nge dibacanya nge, ada B dibacanya pe, ada D dibacanya te, ada G dibacanya ke. Nah, ini sebenarnya adalah konsonan final yang kita wariskan dari bahasa Cina yang lebih kuno ya. Jadi Cina yang dari zaman abad pertengahan. Jadi seperti dari zaman dinasti Tang nih. Nah, kalau di bahasa Mandarin modern, konsonan final seperti ini eh, sudah ada yang menghilang ya. Ya, jadi udah ada yang menghilang sebagian. Jadi contohnya konsonan final ini adalah Sam, Chen, Lang, Sep, Cit, Pak. Nah, itu contohnya ya. Terakhir, kita juga punya konsonan yang berdiri sendiri. Nah, ini unik banget nih ya. Bahasa Hakka ini punya kata yang hanya eh, terdiri dari satu konsonan saja, gitu. Jadi dia nggak perlu ada huruf vokal. Jadi ada 3 ya, M, N, sama nge ini ya. Nah, contohnya adalah em, en, eng. Menarik ya. Jadi ada em, en, eng. Nah, itu. Nah, jadi jangan sampai salah tulis ya, teman-teman ya. Jadi saya kadang kalau ada baca gitu ya, eh, bahasa Hakka ditulisnya emhe jadi enghe gitu ya. Itu saya terus terang jadi bingung, apakah memang begitu dibacanya atau memang nulisnya aja yang salah gitu ya. Padahal harusnya kalau emhe itu ya kita pakainya ini, em, bukan eng ya. Oke, jadi sampai di sini aja apa yang ingin saya sampaikan. Karena saya kurang ahli, maka saya akan tampilkan video dari ahlinya ya. Jadi nanti Dokter Lang ini akan menerangkan cara pelafalannya yang benar ya. Oke, mari kita simak. 各位小朋友，你们要搞的是秒杀课语音标哈，写黑板上，来看北坡埋伏窝啊，要北好，b p m f v 好，b p m f 改成 v 哈，北坡埋伏窝，天行得天奈里好，d t n l 在在哪里？做茶师、支持师、支
吃丝，周茶丝，加浅细，鸡七西，鸡七西，鸡七西，蓋佢牛黑，哥科呢和呀，所有的子音都在这边哈，蓋佢牛黑啊，北坡埋貨窩，在哪裡？做茶絲加淺溪，蓋佢牛黑，所有的子音全部在这里。过来母音，r e u a o 是啊，e u a o 啊，刚才用丝这边哦 r e u a o 是，当然丝要把它擦掉啊。r e u a o r e u a o 是，好，也就係秒殺客語音標，北坡埋貨屋 b p m f v that t ninety the t n l 做茶丝支吃丝，加淺細雞七西，蓋佢牛黑哥科呢呵 r e u a o 是。r e u a o 是 r e u a o 好，按钮秒杀客语音标全部搞态，谢谢。Ya, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sampai di akhir video. Kalau Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe HK Spirit. Sampai jumpa di video berikutnya. Take care.